Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, apabila semua yang ada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita tetap harus semangat ya, meskipun kita lagi puasa, tapi di jam 12.30 ini kalian harus fresh, karena kalian tadi kan udah istirahat, terus udah sholat, udah wudhu. Berarti kita semangat lagi buat belajar biologi sama ibu. Nah, KM di sini siapa? Gifari. Coba Gifari pimpin doa terlebih dahulu, silahkan. Ya, terima kasih. Ibu minta absensi dulu di siapa? Di sekretaris. Pinjam ya. Ya, alhamdulillah juga di kelas ini 30 orang siswa hadir semua. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya gambar nih. Ini gambar apa coba kira-kira? Gimana Asri? Gambar paru-paru. Iya, betul, di sini ada paru-paru ya. Terus ini tuh kira-kira ada sistem apa sih pada gambar ini? Sistem pernapasan. Iya, betul sekali. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan. Nah, kan udah dikasih lihat gambar nih sama Ibu, dan dulu juga waktu SMP pernah belajar tentang sistem pernapasan. Coba Ibu ingin ada 2 orang penanya tentang sistem pernapasan. Ya, silakan Dewi. Iya, Dewi tadi bertanya, kalau misalnya kita bernafas, kenapa dadanya keangkat? Kenapa ya? Oke, satu lagi pertanyaannya. Ya, silakan Asni. Apa perbedaan pernapasan dan respirasi? Ya, terima kasih Asni. Nah, udah ada 2 pertanyaan, dan nanti kita akan bahas sama-sama sembari Ibu menjelaskan materi. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, setelah mengamati gambar sistem pernafasan manusia, siswa dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem pernafasan manusia. Yang kedua, setelah mengamati proses pernafasan dari pemodelan siswa, siswa dapat menjelaskan proses pernafasan dada dan pernafasan perut. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan tentang aktivitas manusia terhadap frekuensi pernapasan, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Yang keempat, setelah menganalisis kapasitas vital paru-paru, siswa dapat menjelaskan macam-macam kapasitas vital paru-paru. Yang kelima, setelah melakukan kajian literatur tentang kelainan atau gangguan sistem pernapasan, siswa dapat mengetahui berbagai kelainan atau gangguan yang dapat terjadi pada sistem pernapasan manusia. Yang keenam, setelah mengamati gambar sistem pernafasan hewan, siswa dapat menyebutkan struktur dan fungsi sistem pernafasan hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Anak-anak, kita mulai ke materinya ya. Nah, ini di papan tulis udah ada materi tentang sistem pernafasan. Itu yang duduk di belakang itu Depi ya sama Ajijah. Kelihatan nggak di papan tulisnya? Kelihatan? Kurang jelas? Ya udah, nanti dengerin aja ya Ibu ngomongnya apa, terus jangan lupa dicatat. Oke, kita mulai. Pengertian sistem pernafasan. Sebelum ke pengertian, coba bernafas itu gimana sih? Ya, gimana? Ajijah? Jadi bernafas itu adalah menghirup udara dan mengeluarkan udara. Udara apa yang dikeluarkan dan yang dihirup? Yang dihirup adalah oksigen dan yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Ya, betul sekali Ajijah. Nah, jadi kalau misalnya bernafas dan respirasi itu berbeda. Tadi itu menjawab pertanyaan Asni ya. Jadi kalau bernafas itu mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan respirasi adalah proses pertukaran gas O2 dan CO2 yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Dan respirasi ini terbagi menjadi 2. Ada respirasi eksternal dan respirasi internal. Apa sih bedanya kedua respirasi itu? Kalau respirasi internal, kita lihat di alveolus ini, terjadi pertukaran gas oksigen yang ada di alveolus bertukar dengan gas CO2 yang dibawa oleh pembuluh kapiler. Jadi nanti ada pertukaran di mana oksigen masuk ke pembuluh darah kapiler dan karbon dioksida keluar dari pembuluh darah kapiler menuju alveolus dan dikeluarkan melalui hidung. Seperti itu. Sedangkan respirasi internal atau respirasi seluler. Nah, kalau respirasi seluler ini terjadi ketika oksigen yang dialirkan oleh pembuluh darah dibawa untuk
melakukan pertukaran gas di jaringan atau di sel-sel tubuh lainnya, seperti itu. Paham? Oke, baik. Di sini ada lanjut ya ke organ-organ pernapasan manusia. Coba apa aja organ pernapasan manusia dari luar ke dalam? Siapa yang mau acungkan tangan? Coba Givari. Nah, iya betul. Tadi Givari bilang dari luar ke dalam organ pernapasan itu ada rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, rongga hidung. Coba di rongga hidung, pegang. Ada apa sih? Ada rambut-rambut. Terus ada selaput lendir dan ada konka. Rambut-rambut halus di dalam hidung ini berfungsi untuk menyaring kotoran dan debu yang masuk agar tidak ada yang terhirup menuju ke sistem pernafasan yang lainnya. Selaput lendir juga sama. Jadi ketika ada partikel-partikel yang masuk, selaput lendir itu akan memberikan proteksi agar tidak ada yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Makanya kalau kita alergi, terus kita kemasukan debu kayak gitu, pasti kita bersin dan ada lendirnya. Itulah proteksi dari dalam tubuh kita. Terus ada konka. Nah, konka ini untuk mengatur suhu yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, menyesuaikan suhu yang ada di luar tubuh kita untuk sama dengan suhu yang ada di dalam tubuh kita. Seperti itu. Yang kedua adalah paring. Paring ini ada dua percabangan. Percabangan yang menuju ke dalam saluran pernapasan dan saluran pencernaan, yaitu ke mulut. Terus yang ketiga adalah laring. Laring ini adalah akhir dari batang tenggorokan. Kemudian ada trakea. Trakea itu biasanya kita sebut tenggorokan. Di sini, aduh sakit tenggorokan. Ya, di situ tuh, itu namanya trakea. Terus kemudian nanti trakea ini diteruskan, maka ada dua percabangan. Apa coba nama percabangannya? Disebutnya adalah bronkus. Nah, kan tadi dari trakea, kemudian ada bronkus, di mana bronkus itu merupakan suatu percabangan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, dari setelah percabangan bronkus itu, kemudian ada lagi percabangan yang lebih kecil dan lebih banyak, yaitu namanya bronkiolus. Bronkiolus ini akan bermuara atau ujungnya, dan ujungnya itu disebut alveolus, di mana di alveolus itu pembuluhnya kecil, tipis, dan banyak pembuluh darah kapiler yang mengelilingi alveolus. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Di alveolus ini terjadi pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida yang akan disebarkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah. Kemudian nih, paru-paru. Kita punya dua paru-paru, kiri dan kanan. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Kenapa yang kiri cuma 2 lobus? Ya, karena paru-paru yang kiri itu di atasnya ada jantung, makanya lobusnya lebih sedikit daripada paru-paru yang kanan. Ketika paru-paru mengembang, mengempis, itu paru-paru udah dilindungi. Ada pelindungnya yang disebut namanya pleura. Jadi pleura adalah cairan limpa yang melindungi paru-paru dari gesekan ketika melakukan pernafasan, di mana dada kita menjadi kembung kempis, seperti itu. Nah, tadi kan disebutkan kalau misalnya kita bernafas itu paru-paru akan mengembang dan mengempis. Itu juga sesuai dengan pertanyaan dari Dewi tadi, kenapa kalau kita bernafas paru-paru kita mengembang. Nah, jadi pada pernafasan ada mekanisme pernafasan. Di situ ada mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Dari katanya sendiri, in artinya apa? Masuk. Jadi ada yang dimasukkan. Kalau misalnya ex artinya keluar. Jadi ada yang dikeluarkan. Nah, pada saat mekanisme inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Seperti itu. Untuk ekspirasi berarti kebalikannya dong. Apa coba? Diafragma dan otot dada berrelaksasi. Volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Nah, lihat dari gambar ini. Nah, kita analisis ya. Udara masuk melalui rongga hidung. Kemudian masuk ke paru-paru. Lihat nih, di sini ada tanda kalau otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada mengembang. Terus di sini diafragma juga berkontraksi. Ini adalah mekanisme inspirasi.
Sedangkan dalam mekanisme ekspirasi, di sini dilihat diafragma relaksasi bergerak naik. Otot tulang rusuk relaksasi sehingga rongga dada mengempis, maka udara keluar seperti itu. Kalau misalnya lihat gambar aja kan bingung ya, jadi kita coba aja ya, karena ini mudah sekali. Kita coba inspirasi terlebih dahulu. Kita tarik nafas, rasakan kalau rongga dada kita sedang mengembang. Terus nafas kita hembuskan, maka rongga dada kita mengempis. Nah, seperti itu, mudah sekali bukan untuk mencoba biologi. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Cukup? Oke, baik. Selanjutnya ada frekuensi pernafasan. Jadi, frekuensi pernafasan adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Nah, jadi banyaknya udara dalam paru-paru kita itu ada intensitasnya. Kemudian, intensitas pernafasan pada manusia yang normal itu sekitar 16-18 kali per menit. Nah, berarti itu kan normalnya, ada yang gak normalnya dong. Nah, iya, betul sekali. Dalam frekuensi pernafasan ada faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan tersebut. Apa saja? Yang pertama ada umur. Kenapa umur mempengaruhi? Jadi gini, semakin bertambahnya usia, maka frekuensi pernafasan orang tersebut akan menurun. Seperti itu. Yang kedua, jenis kelamin. Kira-kira lebih besar frekuensi pernapasan laki-laki atau perempuan? Ya, tadi laki-laki ya. Coba kenapa? Nggak tahu ya, udah ibu jelasin. Jadi, jenis kelamin ini mempengaruhi karena aktivitas sel dan metabolisme laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Jadi, kebutuhan oksigen dalam tubuhnya juga lebih banyak laki-laki, seperti itu. Ketiga adalah suhu tubuh. Jadi, suhu tubuh ini ketika suhu semakin tinggi, maka kecepatan frekuensi pernapasan juga akan semakin bertambah. Dicontohin aja ya. Misalnya, kalian pernah demam atau pernah lihat orang yang demam? Nah, dia suka lebih ngos-ngosan kan? Nah, itu terjadi karena kecepatan frekuensi pernapasannya bertambah, seperti itu. Terus yang keempat, yaitu ada posisi tubuh. Misalnya kita bandingin nih, posisi tubuh ibu yang lagi berdiri, kalian yang lagi duduk, atau nanti kalian yang lagi rebahan, kira-kira frekuensi pernapasan yang manakah yang paling besar? Yang sedang berdiri. Karena ketika kita berdiri, semua otot kita itu bekerja menopang beban tubuh kita. Otot itu butuh asupan oksigen, sehingga frekuensi pernapasannya itu lebih banyak, seperti itu. Sedangkan kalau yang lagi duduk, maka berat tubuhnya setengah ditopang oleh tempat duduk kita. Apalagi yang lagi rebahan, semuanya ditompang, seperti itu ya. Terus aktivitas tubuh, kita bandingin sama orang yang mageran, diam aja, sama orang yang angkat beban, lari. Berarti frekuensi pernapasannya lebih besar yang melakukan aktivitas, seperti itu ya, karena banyak energi yang digunakan. Sampai sini mengerti? Oke, ibu lanjut ya. Di sini ada volume udara pernapasan. Volume itu berarti apa? Sesuatu yang mengisi ruang. Jadi di sini ada 6 volume pernapasan yang mengisi paru-paru. Yang pertama ada volume tidal, yaitu volume udara pernapasan biasa dan sebanyak 500 cc. Jadi kalau kita lagi diam, lagi ngobrol, ya lagi kayak gini aja, itu napas biasa sebanyak 500 cc. Yang kedua, volume cadangan inspirasi atau volume komplementer. Jadi ini adalah volume yang dapat dimasukkan maksimal ke dalam paru-paru kita setelah kita bernapas biasa. Coba kita sama-sama tarik nafas ya. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Itu adalah volume cadangan inspirasi sebanyak 1500 cc. Terus selanjutnya adalah yang ketiga, volume cadangan ekspirasi atau suplementer. Di sini adalah volume yang dikeluarkan maksimal. Banyaknya juga sama, 1500 cc. Coba kita tarik nafas, kita keluarkan ya. Seperti itu. Itu dikeluarkan maksimal. Jadi itu adalah volume cadangan ekspirasi. Terus ada volume sisa atau biasanya disebut volume residu, yaitu volume yang masih tersisa di paru-paru
dan itu ada sebanyak 1000 cc. Terus selanjutnya adalah kapasitas vital atau volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin. Terus yang keenam, volume total paru-paru. Dari tabel ini, volume total paru-paru itu ada 4500 cc. Ada yang mau ditanyakan di sini? Nah, nanti berarti pertemuan selanjutnya itu akan ada praktikum untuk uji volume udara pernapasan ya. Ibu udah kasih tahu kan ya kalau harus bawa selang. Nah ya, dibawa ya, jangan lupa. Selanjutnya ada gangguan sistem pernapasan. Di sini pasti pernah kan yang ngerasain batuk, pilek, terus demam, katanya bronkitis, kayak gitu pernah ada. Tapi udah sembuh ya. Alhamdulillah. Nah, yang pertama ada asfiksi. Jadi asfiksi ini adalah kelainan pada saluran pernapasan apapun itu karena terendam oleh cairan. Misalnya paru-parunya kemasukan air, terus alveolusnya terendam cairan limpa, seperti itu. Jadi nanti menyebabkan gangguan sehingga penderita tidak bisa bernafas. Untuk yang kedua ada faringitis. Jadi di sini faringitis ini terinfeksi oleh virus, bisa itu oleh adenovirus atau coronavirus seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada bronkitis. Bronkitis juga sama, terjadi infeksi atau peradangan pada bronkus. Nah, yang keempat ada difteri. Jadi difteri ini menyerang saluran pernapasan bagian atas yang disebabkan oleh Corynebacterium diphtherial. Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti penderitanya akan mengalami kerusakan selaput jantung juga, terus demam, lumpuh, bahkan meninggal dunia. Jadi itu nanti akan kemana-mana sakitnya. Terus ada SARS. Kedelapan ada TBC. TBC ini diakibatkan karena penderita terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana bakteri tersebut akan menyerang alveolus sehingga alveolus itu terdapat bintik hitam. Nah, TBC ini juga menular, jadi kita harus hati-hati dengan TBC. Seperti itu. Kesembilan adalah influenza. Nah, influenza ini biasanya kita sebutnya pilek, terinfeksi karena virus influenza. Terus yang 10 adalah kanker paru-paru. Kanker ini disebabkan karena adanya pertumbuhan sel yang abnormal. Pertumbuhan sel ini terjadi di bagian epitel bronchional. Jadi pertumbuhannya itu tidak terkendali dan sangat cepat sehingga muncullah tumor ganas. Seperti itu. Nah, kanker ini dipicu akibat penderita tersebut mengonsumsi atau menghirup banyak zat-zat pemicu kanker. Nah, coba anak-anak, ibu ingin tahu apa sih zat yang memicu kanker yang dalam kehidupan sehari-hari ini sering kalian temukan? Ya, Asri? Iya, betul, dari rokok. Kenapa coba di rokok? Karena ada asap. Ya, terus apa lagi? Mengandung nikotin. Ya, terus ada tarnya juga. Ya, betul sekali. Nah, dalam rokok itu banyak zat-zat yang berbahaya untuk tubuh kita, sehingga kita harus mengurangi atau bahkan jangan sampai merokok. Terus kita juga harus menghindari orang-orang yang sedang merokok, karena perokok pasif juga memiliki kemungkinan terkena penyakitnya yang lebih besar daripada perokok aktif itu sendiri. Gimana anak-anak? Sampai ke gangguan sistem pernapasan ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, ya udah lanjut aja ke pernapasan hewan invertebrata. Yang pertama ada porifera. Porifera ini itu bernapas menggunakan pori-pori atau di sini disebutnya ostium. Dari ostium ini maka oksigen dibawa menuju ke dalam rongga-rongga selnya dan disebarkan ke seluruh tubuh, seperti itu. Terus yang kedua, cacing. Kalau kita lihat cacing, pasti kita berpikir kayak, ih kan kecil banget, napasnya pakai apa, kayak gitu ya. Terus kulitnya selalu lembab, selalu ada di air, apa pakai insang? Bukan, 100% cacing bernapas menggunakan permukaan tubuhnya dengan kulitnya. Selanjutnya ada moluska. Moluska ini bernapas menggunakan insang. Nah, insangnya terletak di sini ya. Ini insang. Terus yang keempat ada insekta. Insekta itu sejenis apa? Serangga. Nah, serangga itu apa contohnya? Belalang. Nah,
insekta ini memiliki pernafasan yang berbeda, yaitu menggunakan trakea, di mana trakea ini berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh atau mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh, seperti itu. Nah, setelah itu kita ke pernafasan hewan vertebrata. Yang pertama ada Pisces. Kalau misalnya Pisces itu apa? Ikan. Bernapas menggunakan apa? Insang. Betul sekali. Ibu akan menjelaskan mekanisme pernapasan pada ikannya ya. Pertama ada gambar ini. Jadi mekanisme inspirasinya adalah pertama rongga mulut terbuka, kemudian air masuk. Kemudian mekanisme ekspirasinya yaitu rongga mulut menutup, rongga mulutnya menutup. Terus udara bersama air masuk ke dalam insang. Ini ya insangnya masuk ke dalam insang secara difusi. Kemudian operkulum yang ada di sini itu operkulumnya terbuka. Saat operkulum terbuka, air mengalir ke celah-celah insang menyentuh lembaran-lembaran insang. Nah ini, kalau lebih dekatnya ini lembaran-lembaran insang. Terus terjadilah di situ pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida, seperti itu. Nah ini kemudian yang kedua ada amfibi. Amfibi bernapas menggunakan paru-paru. Namun pada saat masih dalam keadaan kecebong, bernapas menggunakan insang nih. Seperti itu. Nah, yang keempat itu ada burung atau apes. Jadi burung ini bernapas menggunakan paru-paru. Namun ketika dia terbang, ada pundi-pundi udara yang membantu pernapasannya, seperti itu. Pundi-pundi udara ini berfungsi untuk membantu pernapasan burung ketika terbang dan membantu juga meringankan berat badan burung ketika terbang. Jadi makanya burung bisa terbang tinggi karena itu ada pundi-pundi udara ya, selain dari sayapnya itu ya. Nah, ibu ada gambar untuk menunjukkan pundi-pundi udara pada burung. Yang pertama ini ada kantung udara anterior, ini paru-paru, dan ini kantung udara posterior, seperti itu. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah materi pada sistem pernapasan ini sudah dapat dipahami? Alhamdulillah kalau sudah dipahami. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Oke, karena tidak ada yang ingin dipertanyakan, ibu yang akan memberikan lembar kerja siswa. Nah, karena di sini kan ada 3 baris bangku ya, berarti ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sebentar ibu bagikan ya. Nah, ibu bagikan ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, coba perhatikan dulu lembar kerja siswanya. Ibu akan bahas satu persatu. Di sini isi kelas, kelompok berapa, 1, 2, 3, dan anggotanya siapa aja, ditulis ya. Berarti kan satu kelompok ada 10 orang. Terus tujuan pembelajarannya sama seperti yang ibu sebutkan tadi di awal pembelajaran. Terus kita buka. Di sini ada 10 soal pilihan ganda. Langsung aja diisi di sini ya. Soal pilihan ganda langsung diisi aja dikasih X kayak gitu. Ada 10 soal, kemudian ada soal esai. Soal esai ini terdiri dari 8 soal. Yang pertama, perhatikan gambar di sini, lalu sebutkan secara urut organ pernapasan manusia dari luar ke dalam beserta letaknya ada di mana. Terus yang kedua, apa fungsi silia dan selaput lendir pada rongga hidung? Yang ketiga juga perhatikan gambar ini udah dibahas. Di sini jelaskan mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada sistem pernapasan manusia. Terus yang keempat, sebutkan dan jelaskan macam-macam volume pernapasan pada sistem pernapasan manusia. Yang kelima, bagaimana cara mencegah tertularnya penyakit TBC. Yang keenam, zat apa saja yang ada pada rokok sehingga membahayakan sistem pernapasan. Tuliskan 5 penyakit yang ditimbulkan dari kebiasaan merokok. Terus yang ketujuh, jelaskan mekanisme pernapasan pada serangga, ikan, dan amfibi. Yang kedelapan, perhatikan gambar ini. Ini gambar burung.
Di sini, apa kegunaan pundi-pundi udara pada burung? Di mana letak pundi-pundi udara tersebut? Nah, semua yang ada di lembar kerja siswa ini udah Ibu bahas tadi. Apalagi yang tadi ya, yang nomor terakhir itu baru banget, masih hangat penjelasan dari Ibu. Nah, ini dikerjakan sekarang juga. 15 menit cukup. Nah, nanti untuk soal PG-nya kita akan koreksi bareng-bareng. Untuk esainya nanti Ibu sendiri ya yang nilai. Nah, tapi nanti tenang aja, semuanya akan dibahas di kelas. Kita mulai ya, 15 menit dari sekarang. Anak, tadi ini kelompok 1 kasih soalnya ke kelompok 2, kelompok 2 kasih ke kelompok 3, dan kelompok 3 kasih ke kelompok 1 untuk dikoreksi jawaban dari pilihan ganda. Oke, baik. Akan Ibu bahas satu persatu. Nah, untuk pilihan ganda ini, setiap soal mendapatkan skor 1, ya. Ibu langsung kasih tahu jawabannya aja, nanti kalau benar di checklist aja ya. Nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 C, nomor 4 B, nomor 5 E, nomor 6 E, nomor 7 B, nomor 8 A, nomor 9 B, nomor 10 A. Oke, udah? Udah. Jadi berapa? Kelompok 1 dapat nilai berapa? 8. Berarti salah 2 ya kelompok 1. Kalau kelompok 2 berapa nilainya? Betul semua PG-nya. Wah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kalau kelompok 3 berapa? Salah 3. Ya udah gak apa-apa ya. Salah 3 juga nanti di-review lagi. Nah, anak-anak, kita bahas soal yang esainya ya. Coba dari kelompok 1 perwakilannya untuk menyebutkan jawaban soal nomor 1. Iya, terima kasih. Jadi, urutan organ pernapasan dari luar ke dalam itu apa? Hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Terima kasih kelompok 1. Sekarang soal yang nomor 2. Silahkan untuk kelompok 2 untuk membahasnya. Iya, terima kasih untuk kelompok 2. Jadi, fungsi silia itu untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam saluran pernafasan, disaring di hidung. Terus selaput lendir untuk memproteksi saluran pernafasan kita agar tidak ada partikel-partikel yang masuk. Terus kelompok 3, coba jelaskan yang ini, yang nomor 3, mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Iya, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya nomor 4, balik lagi dibahas oleh kelompok 1 ya. Iya, macam-macam volume ini tadi ya udah di sini. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya soal nomor 5 dibahas oleh kelompok 2. Nah, betul, cara penanggulangan untuk menghindari yang kena TBC, pertama berusaha tidak melakukan kontak secara langsung. Iya, pakai pelindung diri, masker, seperti itu ya. Terus menjaga pola hidup sehat. Iya, betul. Terus apalagi pemberian vaksin, seperti itu ya. Berarti sekarang soal nomor 6 dibahas oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3. Iya, betul. Jadi, yang ada dalam rokok itu yang berbahaya itu apa aja? Tar, nikotin, dan karbomonoksida. Kalau penyakitnya, ada penyakit apa aja? Ada kanker, tadi ya. Seperti di kanker paru-paru kan bisa diakibatkan karena merokok. Terus ada penyakit paru juga yang lainnya. Jantung, stroke, bahkan kulit kita bisa keriput karena merokok. Terus yang nomor 7 sama kelompok 1 jelaskan. Ya, terima kasih kelompok 1 yang sudah menjelaskan mekanisme pernapasan pada serangga, ikan, dan amfibi. Terakhir nih, pundi-pundi udara oleh kelompok 2 ya. Fungsinya untuk apa? Iya, betul. Seperti itu ya. Nah, baiklah anak-anak, pengajian soal kan udah selesai nih, dan waktu juga bentar lagi peralihan ke mata pelajaran yang lain. Jadi soalnya dikumpulkan biar ibu rekap nilai kalian. Sini. Oke, makasih. Nah, tadi kan kita udah
belajar dari materi sistem pernafasan, terus mengerjakan soal, berdiskusi. Nah, masih ada nggak yang mau ditanyakan ke Ibu? Ya, dari Fadilah. Oke, Fadilah bertanya bahwa apakah dari penyakit pada gangguan sistem pernapasan ini dapat disembuhkan? Iya, jadi beberapa dari penyakit di sini memang bisa disembuhkan dengan banyak metode, bisa dengan obat-obatan, dengan operasi, terus udah kayak gitu dengan penerimaan vaksin, kayak gitu. Jadi ada kemungkinan untuk disembuhkan. Selain itu, kita juga bisa terhindar dari penyakit-penyakit gangguan sistem pernafasan apabila kita bisa menjaga sistem pernafasan kita dengan baik, seperti menjaga pola makan, menjaga pola hidup kita, seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Baik, nah siapa di sini yang mau menyimpulkan tentang materi yang telah kita bahas ini? Ya, silakan Ai. Ya, terima kasih. Jadi, tadi kesimpulannya yaitu sistem pernapasan yaitu proses di mana mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Selain itu, organ sistem pernapasan ada hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Terus, mekanisme pernapasan ada mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan yaitu ada umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Volume udara pernapasan ada volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, volume residu, kapasitas vital, dan volume total paru-paru. Gangguan sistem pernapasan ada aspiksi, faringitis, bronkitis, difteri, SARS, asma, emfisema, tuberkulosis, influenza, dan kanker paru-paru. Nah, untuk kesimpulan pada pernapasan hewan invertebrata, porifera bernapas menggunakan pori-pori, cacing menggunakan kulit atau permukaan tubuhnya, moluska menggunakan insang, dan insekta menggunakan trakea. Kesimpulan pada pernapasan hewan vertebrata, Pisces menggunakan insang, amfibi menggunakan paru-paru, reptil menggunakan paru-paru, dan apes menggunakan paru-paru tapi dibantu dengan pundi-pundi udara. Nah, alhamdulillah ya anak-anak, tidak terasa waktu ini berjalan dengan sangat cepat. Jadi dalam penyampaian materi ini sedikit ngebut ya. Semoga kalian bisa menerima materi ini dengan baik. Untuk menutup pembelajaran, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih karena telah berperan aktif dan berkontribusi dalam pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk pembelajaran minggu depan, kita akan praktikum untuk menguji volume udara pernapasan. Jadi nanti bawa selang yang kecil aja yang diameternya sebesar ini. Banyak di toko mebel, bisa dibeli dan gak usah panjang-panjang, semeter aja. Atau nanti beli di kolektifin ya di kelas. Nah, baiklah anak-anak, waktu sudah habis. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa terlebih dahulu. Ya anak-anak, sampai jumpa minggu depan di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.